541 pemandangan yang sangat indah. Sings, Sings, nama yang terdengar indah. Kata-kata Qin Zhou terlintas di benaknya, sepertinya hanya sedikit orang yang cukup berpengalaman untuk memanggilnya dengan nama depannya. Namun, ia mengizinkannya. Apakah itu berarti ia menganggapnya sebagai teman? Memikirkan hal ini, dia menahan rasa gembiranya dengan mengerucutkan bibirnya. Masakan barat disiapkan dengan cara yang sama, namun steak merupakan hidangan spesial yang paling dicari di Secret Love karena rasanya yang unik dan lezat. Ia memutuskan untuk menikmati camilan dan filet mignon medium rare dengan saus lada hitam. Yun Sishi, di sisi lain, kebingungan. Sambil membolak-balik menu, matanya terbelalak melihat beragam hidangan, termasuk steak dan pasta yang menggugah selera, serta camilan yang menggugah selera, hidangan penutup yang lezat, dan es krim. Semuanya sungguh memukau mata. Dia belum pernah memesan makanan barat sendiri sebelumnya. Jadi, tanpa ada yang membimbingnya, dia sama sekali tidak tahu harus memilih apa. Yang ini tampak lezat, begitu pula yang satunya. Dia benar-benar dilema. Perutnya sudah keroncongan karena lapar. Demi memuaskan keserakahannya, ia ingin memilih sebagian dari semuanya, tetapi ia khawatir tidak akan menghabiskan semuanya, dan makanannya akan terbuang sia-sia. Matanya kemudian dengan putus asa menatap ke arahnya, meminta bantuan. Namun, ia tampak tidak menyadari tatapan memohon darinya. Saat ini, perhatiannya teralihkan pada lap peralatan makan menggunakan serbet yang diambilnya. Merasa kalah, ia menundukkan kepala dan merengut kesal. Ia kembali membaca sekilas menu sebelum mengangkat wajahnya dan tersenyum lebar. Aku mau yang sama seperti dia. Dia mungkin tidak tahu persis apa pesanannya, tapi dengan seleranya, pasti lezat. Dia memang mempercayai seleranya. Pelayan itu mengangguk mengerti dan dengan hormat meminta klarifikasi. Bolehkah saya tahu apakah Anda ingin filet mignon Anda diberi saus lada dan tingkat kematangannya medium rare? Ia mengiyakan pesanannya dengan menundukkan kepala. Pelayan itu lalu menyimpan menu dan pergi sambil tersenyum. Bibirnya melengkung puas. Ia berbalik dan memperhatikan pria itu menyeka peralatan makannya dengan serbet untuk kedua kalinya. Entah mengapa, tatapannya terpaku pada jari-jarinya yang halus dan ramping. Tangannya begitu indah, tampak lebih baik daripada tangan wanita. Sendi-sendi tangannya jelas dan jari-jarinya ramping dan panjang. Sebuah cincin berkilau menghiasi kelingkingnya. Meskipun pemilik tangan indah itu sekarang memegang garpu dan pisau, keduanya tetap merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Ia tiba-tiba teringat ucapan Qin Zhou bahwa pria ini sangat cerewet soal kebersihan. Sambil mengerucutkan bibir, ia meniru tindakan Qin Zhou dan dengan serius membersihkan peralatan makannya dengan serbet. Oh, itu Sings. Sebuah suara manis terdengar dan mengganggu keheningan yang nyaman itu. Ia mendongak, tampak bingung. Seorang perempuan bergaun hitam glamor dan riasan mahal berdiri di sisi bilik. Di samping wanita itu berdiri wanita lain yang berpakaian sama cantik dan canggihnya seperti dia. Keduanya, yang berpasangan untuk makan, berjalan melewati stan mereka dan tiba-tiba melihat Gu Sings. Ia jarang sekali makan di restoran seperti ini, jadi wanita itu sangat terkejut. Meskipun wanita itu tertegun, ia kemudian menatap Yun Sishi dan agak ragu. Siapakah wanita yang duduk di hadapannya ini? Berpakaian polos bak mahasiswi, ia tampak rapi dan sopan. Namun, tidak seperti seorang wanita simpanan muda dari keluarga kaya, ia tampak seperti warga biasa. Apakah ia seorang aktris pemula? Wanita itu tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Jarang sekali ia melihat pria itu bersama gadis seperti ini. 542 Sings, siapa gadis ini? Ia sangat teliti dalam hal penampilan fisik, tetapi bahkan ia harus mengakui bahwa gadis di hadapannya sungguh luar biasa cantik. Kulitnya cerah, matanya jernih, bibirnya kemerahan, dan giginya seputih mutiara, ia sudah sangat menarik tanpa riasan. Banyak lelaki yang akan terpikat dengan kecantikan wanita seperti dia seandainya dia benar-benar terjun ke dalam industri tempatnya bekerja. Pria itu memberi hormat padanya. Yun Sishi mengenali salah satu dari mereka lewat tatapannya. Dia tidak tahu namanya, tetapi terakhir kali dia makan bersama Mu Yaze, dia datang menerobos masuk ke kamar mereka bersama pria lain. Wanita ini adalah Ye Minglan. Wanita di sampingnya bernama Huang Na, dia adalah simpanan muda lainnya dari keluarga kaya di ibu kota. Keduanya terlahir dengan privilese,
sosialita kaya dengan status sosial tinggi. Mereka sering berpindah-pindah dari masyarakat kelas atas. Ye Minglan dan Gu Xingzi hanyalah kenalan biasa. Mereka mampu menjaga hubungan baik setelah bertemu sebelumnya. Karena itu, ia pun dengan sendirinya duduk di kursi kosong di sebelahnya. Dia memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan. Namun, situasi ini agak canggung bagi Yun Cixi. Ye Minglan mungkin bersikap ramah padanya karena ia tidak mengenalinya dan hanya menganggapnya tampak sangat familiar. Ye Minglan tidak memandang gadis yang duduk di hadapannya dengan pandangan positif, tetapi ia tetap mempertahankan senyum di bibirnya. Menoleh ke arah pria itu, ia bertanya, "Xingzi, siapa ini? Maukah kau mengenalkannya pada kami?" "Sahabatku," ujarnya datar, tanpa menjelaskan detailnya. Sekilas, sikapnya menunjukkan bahwa perempuan itu bukan orang yang terlalu penting baginya. Sebenarnya, ini adalah caranya untuk melindunginya. Ye Minglan tersenyum tipis. Meskipun identitas gadis itu masih misterius, dari sikapnya terhadapnya, ia yakin gadis itu hanyalah temannya. Ia mungkin sedikit jijik dengan kehadirannya, tetapi ia tetap mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri dengan ramah. "Halo, namaku Ye Minglan. Aku juga teman Xingzi. Ini teman baikku, Huang Na." Yun Cixi memaksakan senyum dan membalas jabat tangannya. Namun, ia merasa ada yang mengganjal di perutnya. Ia memang agak pemalu sejak kecil, jadi ia malu berada di dekat orang asing. Saat itu, ia sedang duduk bersama dua orang asing, secara naluriah, ia menjadi sedikit pendiam. Huang Na adalah penggemar sang superstar, tetapi ia tidak banyak berinteraksi dengannya. Sesekali, ia melihatnya dari kejauhan di beberapa resepsi bisnis. Kini, setelah bertemu dengannya sedekat ini, ia menyadari bahwa ia memang seperti yang dirumorkan, tampan dengan aura elegan. Ketertarikannya pada Huang Na pun langsung tergugah. Meski begitu, dia memiliki kesadaran diri. Ia hanya bisa menatap pria itu seperti ini. Mendekatinya ternyata lebih sulit daripada dugaan awalnya. Tanpa mengandalkan Ye Minglan, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk duduk di sini. Pesanan mereka datang dengan cepat karena diprioritaskan oleh pelayan. Pelayan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Lagi pula, manajer restorannya secara khusus menginstruksikannya untuk melayani pelanggan di meja ini dengan sangat hati-hati. Yun Cixi sangat lapar, tetapi begitu melihat hidangan yang tersaji di meja, nafsu makannya sedikit berkurang. Ia menjadi sedikit ragu dengan selera pria itu. Sebelumnya, dia tidak tahu arti maupun konsep kematangan steak. Sebelumnya, dia juga tidak pernah tahu bahwa makhluk hidup seperti siput dapat digunakan untuk membuat makanan lezat. Oleh karena itu, ketika hidangan yang disajikan di meja berupa steak yang dimasak setengah matang dengan bekas darah yang terlihat dan yang disebut siput panggang dengan rempah, dia benar-benar terkejut. 543 pertimbangan yang bijaksana. Bagaimana cara mengonsumsi barang ini? Sudah terlambat untuk menyesal karena semuanya sudah tersaji di meja. Menolak pesanan akan membuatnya jadi bahan tertawaan, kan? Maka, dengan raut wajah penuh tekad, ia menggertakkan giginya, mengambil perkakas, dan mulai mengiris daging steak. Steak itu setengah mentah, dan dengan peralatan makan dari baja tahan karat yang berat, ditambah dengan etiket meja makannya yang aneh, dia sama sekali tidak dapat memotongnya. Dia meringis karena sangat kesal dan malu. Ia melirik Gu Xingzi yang telah mengiris bagiannya dengan rapi dan mudah menjadi seukuran gigitan. Seolah merasakan sepasang mata putus asa yang tertuju padanya, ia mendongak dan melihat Gu Xingzi merengut dalam diam, meminta tolong. Ia terkekeh dalam hati, berpikir bahwa si kecil bodoh itu seharusnya tidak memesan menu yang sama dengannya. Bagaimana mungkin ia bisa menyesuaikan lidahnya dengan selera yang dimilikinya? Diam-diam, ia menyodorkan piringnya ke arahnya, dan piringnya pun diambil. Ia tertegun sejenak oleh tindakannya yang penuh perhatian. Sambil memandangi potongan daging seukuran gigitan di piring, ia, meskipun agak susah payah, memasukkan sepotong ke dalam mulutnya menggunakan garpu dan menelannya dengan mata tertutup. Oh, steak yang setengah matang itu begitu mentah sehingga dia tidak bisa menelannya. Dia tampak tercekik karena mulutnya penuh dengan potongan daging yang tidak bisa dia keluarkan atau telan. Dia benar-benar menyesal memesan hidangan ini. Kalau dia tahu lebih awal, dia pasti akan memesan sesuatu yang berbeda. Pesanan Ye Minglan segera disajikan,
dan hidangannya berupa tapas lezat yang tampak begitu menggoda di mata Yun Cixi. Namun, Ye Minglan tidak menyadari apa yang sedang dipikirkannya, dan hanya makan dengan gembira sambil mengobrol dengan Gu Xingzi. Yun Cixi ingin sekali memesan sesuatu lagi, tetapi rasanya tidak sopan jika menyela. Karena itu, ia hanya bisa menundukkan kepala dan terus menelan makanannya tanpa mengunyahnya. Pria itu sebenarnya tidak tertarik mengobrol, dan ketika ia menoleh untuk menatapnya, ia melihat wajah wanita itu tampak sedih dan murung. Ia tak kuasa menahan tawa. Sambil meletakkan peralatan makannya dengan santai, ia bertanya, mau pesan yang lain. Matanya berbinar mendengar sarannya, dan ia mengangguk penuh semangat, seolah baru saja menerima pengampunan. Ia tak tahan lagi menyantap makanan seperti ini. Ia kemudian memesan sepiring pasta dan beberapa hidangan penutup untuknya. Karena nafsu makannya yang kecil, perutnya yang kecil langsung kembung karena makanan yang ditelannya. Di tengah makan, Ye Minglan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah pria itu dan bertanya, "Xingzi, hari ini ulang tahunku. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mendapat kehormatan mengundangmu ke pesta ulang tahunku?" Sebelum dia sempat menjawab, dia buru-buru menambahkan sesuatu. "Aku akan merayakan ulang tahunku di bar, banyak teman juga yang hadir. Xingzi, kamu pasti tidak akan menolakku, kan?" Sesuai dengan statusnya sebagai sosialita, dia khawatir kalau dia mungkin menolak permintaannya, jadi dia dengan terampil menyampaikannya dengan cara yang tidak akan bisa ditolaknya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk tanda setuju. Wanita itu tentu saja gembira mendengar tanggapannya. Dia menoleh ke Yun Cixi dan berkata, "Ayo pergi." Dia berdiri dengan anggun dan pergi bersamanya. Ye Minglan dan Huang Na pun bersiap untuk pergi dan meminta tagihan, tetapi diberitahu bahwa pria itu telah membebankan semua makanan mereka pada tagihannya. Huang Na, yang tergila-gila pada pria itu, mengungkapkan rasa penasarannya terhadap wanita yang bersamanya. Wajah temannya langsung muram mendengar pertanyaannya dan dengan singkat menjawab, "Siapa lagi dia? Dia kan cuma teman sang superstar. Apa kau benar-benar berharap wanita itu pacarnya? 544 Aku akan menjadi nyonya mudamu jika aku sudah menikah." Huang Na terkejut mendengarnya. Ya Tuhan, dia tampak seperti tipe polos yang sesuai dengan selera Xingzi. Gu Xingzi pernah berkomentar dalam sebuah wawancara bahwa ia lebih menyukai tipe wanita polos dengan rambut sepinggang dan mata jernih serta berbinar. Yun Cixi memenuhi kriterianya sebagai wanita ideal. "Kenapa kamu peduli siapa dia? Apa kamu tahu kenapa aku mengundangnya ke pesta malam ini? Aku sedang menciptakan kesempatan untukmu. Nana, jangan kecewakan aku." Temannya tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. "Kamu juga tidak menyukainya?" Dia tersenyum dan menjawab, "Dia memang unik, tapi yang kumiliki padanya hanyalah kekaguman, aku sudah punya orang lain dalam pikiranku." "Siapa dia?" Yang lain menggali lebih jauh dengan rasa ingin tahu. "Mu Yase." Dia mendengus. "Tuanmu, bukankah dia sudah punya tunangan?" seru Huang Na saat mengingat berita sebelumnya. "Bagaimana kalau dia sudah bertunangan? Wanita itu, Mu Wanru, tidak bisa memberinya anak, jadi aku ragu dia akan disukai. Lagi pula, aku jarang melihatnya di dekat tuanmu. Ini pasti pernikahan yang sudah diatur untuknya. Lagi pula, meskipun dia sudah menikah, bukan berarti dia tidak bisa punya beberapa istri, kan? Lihat saja tradisi keluargamu, kepala keluarga dari generasi ke generasi telah mempraktikkan poligami. Tidak ada nona di seluruh ibu kota yang tidak menyimpan keinginan rahasia padanya. Setiap gadis ingin menjadi simpanan muda berikutnya bagi dirinya yang tinggi." Temannya bahkan lebih terkejut mendengarnya. "Jangan bilang kau mau jadi simpanannya." Dengan tawa angkuh yang penuh penghinaan, dia menjawab, "Nyonya. Aku, Ye Minglan, akan menjadi nyonya muda di keluargamu." Imperial Bar adalah klub termahal dan paling mewah yang dapat ditemukan di ibu kota. Saat emas telah tiba, suasana semakin meriah dengan alunan musik heavy metal dan gemerlap lampu panggung. Penonton semakin dekat dengan klimaks malam ini. Bar dengan keanggotaan terbatas ini, yang dibuka oleh pewaris muda Ocean Holdings di ibu kota, dikunjungi oleh putra-putri orang kaya dan terkenal di ibu kota. Selain artis dan superstar ternama, produser dan sutradara film ternama juga sering berkunjung ke bar ini. Gu Xingzi, tentu saja, bukan orang asing di tempat ini.
Bahkan, ia memiliki hubungan baik dengan beberapa musisi di sini dan sering datang untuk mendukung mereka. Akan tetapi, tidak seperti pelanggan lain yang gemar berpesta, ia lebih suka duduk di meja terpencil sendirian sambil menikmati sebotol Hennessy setiap kali berada di sana. Keturunan orang kaya dan pejabat tinggi ibu kota sering ditemukan di sini sekitar tengah malam. Para pangeran dan putri muda itu berkumpul di sini untuk menghabiskan malam. Sebenarnya lebih tepat jika tempat ini disebut Hall of Fame. Pada saat ini, seorang penyanyi rock populer sedang berdiri di atas panggung dan bernyanyi sepenuh hati dengan tempo yang riang dan liar. Di meja VIP, puluhan gelas bir berdenting satu sama lain sekaligus dengan bunyi yang keras. Ya, bersulang. Seorang pria berwajah tajam dengan bersemangat menenggak minumannya sekaligus. Pipinya memerah karena terlalu banyak minum. Seorang gadis cantik berambut coklat terpaksa memegang bahunya untuk menopang tubuhnya setelah menelan ludah. Ia melambaikan tangannya dengan liar di udara, bergumam tak jelas, "Aku tak sanggup lagi, wow, wow." Sisanya memberinya kata, "Bu," yang disepakati karena tampak kecewa, mereka tidak siap melepaskannya dan terus memaksanya minum. Para pemuda dan pemudi cantik yang duduk di meja VIP ini tentu saja adalah putra-putri orang kaya dan terkenal di ibu kota. 545 Aku akan menemanimu. Gadis cantik mabuk berambut coklat itu adalah nona muda dari Grace Holdings. Pria berpenampilan cerdas di sampingnya adalah pemilik bar ini, sekaligus putra Ocean Holdings, Su Liang. Yun Cixi mengikuti Gu Xing ke bar ini dan harus menutup telinganya dari musik yang memekakkan telinga. Suasana di dalam bar kini mencapai klimaksnya. Tercengang dan bingung, ia menyaksikan kerumunan menggoyangkan tubuh mereka tanpa hambatan mengikuti alunan musik di lantai dansa. Dia jarang sekali mengunjungi tempat-tempat seperti ini, jadi meskipun bar ini tidak berasap seperti yang dibayangkannya, dia tetap tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berantakan dan bising ini. Musik yang ramai dan riang hampir memenuhi gendang telinganya, dan kerumunan yang bercampur aduk hampir meremukkannya. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan untuk menggenggam erat tangan pria itu. Tangannya terasa dingin saat disentuh, namun memberikannya kenyamanan yang luar biasa. Ia merasakan tangan mungil wanita itu menarik tangannya, lalu menundukkan kepala dan menatap wanita di sampingnya dengan raut wajah tak berdaya. Tatapan penolakan terpancar jelas di matanya. Dia merasa sangat tidak nyaman di sini, sampai-sampai tidak menyukai bar itu. Memang, dia yang memiliki sifat pendiam dan tertutup, tidak cocok untuk tempat seperti itu. Dia memegang tangannya dan bertanya dengan alis terangkat, "Kamu tidak suka tempat ini?" "Ah, apa katamu?" Suasana di dalam bar terlalu berisik, jadi ia tak bisa menangkap kata-katanya. Ia berdiri berjinjit dan mendekatkan telinganya ke telinga pria itu. Pria itu kurus kering, jadi meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, kepalanya hanya mencapai bahu pria itu. Ia menyandarkan kepalanya di bahunya dengan sedikit frustrasi, yang membuatnya tersenyum. Sambil menundukkan kepala, ia perlahan mengartikulasikan kata-katanya di telinga perempuan itu. "Kau tidak suka tempat ini?" Suaranya yang dalam, penuh daya tarik, terdengar sedikit terengah-engah. Suaranya mengipasi lehernya dengan hangat. Bagian tubuhnya itu juga terasa terbakar, membuat pipinya memerah. Ia mengangguk tak wajar. "Aku tidak suka." Karena takut dia tidak mendengar perkataannya, dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap tempat itu melalui wajahnya. "Kami akan pergi jika kamu tidak suka di sini." Dia memegang lengannya dan hendak berbalik dan pergi. Terkejut, dia segera menarik lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu sedang berkencan dengan temanmu di sini? Jangan khawatirkan aku, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, dan aku akan menemanimu." Temani dia. Bibirnya melengkung membentuk lengkungan manis saat dia mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. Dari pandangannya yang tidak langsung, ia melihat sekilas bayangan ramping berjalan ke arahnya melalui kerumunan. Ye Minglan telah berganti pakaian dengan gaun hitam panjang yang seksi. Dengan rambut ikal bergelombang yang tergerai bebas dan bervolume di dadanya, dan setelah merias ulang, ia tampak lebih menawan dan penuh cinta dari sebelumnya. "Sings, kamu akhirnya di sini, aku sudah menunggumu." Ia tersenyum tipis. Ia mengalihkan pandangannya ke Yun Cixi yang berdiri di sampingnya. Dalam balutan gaun putih, kaki Yun Cixi yang ramping dan indah terekspos.
Pakaian standarnya sebagai seorang mahasiswa memancarkan kecantikan yang tabu. Saat ini, banyak pria yang menyukai tren rayuan seragam yang manis dan polos ini. Dia berpakaian seperti ini karena ingin terlihat awet muda saat upacara pernikahan. Sekarang, berdiri di bar ini, dia tampak sangat tidak pada tempatnya. Ye Minglan tiba-tiba merasa wajahnya agak familiar. Ia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingat detailnya. Saat ini, dia yang muncul di acara seperti itu dengan pakaiannya yang rapi, terlihat sangat canggung. 546 seorang tokoh besar. Yun Cixi bisa merasakan tatapan tajam wanita itu, jadi ia secara naluriah bersembunyi di balik Gu Xing sambil mengamati sekelilingnya dengan cemas. Tangan kecilnya mencengkeram lengan baju Gu Xing sementara bibirnya membentuk lengkungan tegang yang tak wajar. Ye Minglan memberinya senyum ramah. "Halo, kamu ingat aku? Kita bertemu di restoran tadi." Meskipun dia tidak menyukai gadis itu, dia tetaplah pasangannya, jadi wajar saja dia tidak berani mempermalukan dirinya sendiri. Yun Cixi agak bingung dengan sapaan ramahnya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Merasa sedikit malu, wanita muda itu langsung menyeringai. "Jangan khawatir, kita akan segera lebih dekat. Sings, ikut aku. Semua orang sudah ada di sana kecuali kamu." Ia menundukkan kepala untuk menunjukkan pemahamannya. Sambil menunduk, ia menggenggam tangan Yun Cixi lagi sambil membimbingnya mengikuti Ye Minglan menuju sebuah bilik. Nyonya muda itu bergegas ke bilik lebih dulu dan dengan bersemangat mengumumkan, "Hehe. Aku mengundang seseorang yang istimewa hari ini. Maukah kau cepat turun dari tempat dudukmu, Li Chengs? Kesanalah, duduklah di sana. Beri tempat untuknya." Li Chengs agak kesal dengan hal ini. Mereka memang punya pengaturan tempat duduk tertentu, tetapi karena hari ini adalah hari ulang tahun Ye Minglan, tentu saja dialah yang paling berhak menentukannya. Sedangkan untuk kursi-kursi lain di bilik, mereka harus duduk sesuai status sosial mereka. Tempat duduknya ditempatkan dengan baik. Namun, gadis yang berulang tahun itu justru menuntutnya untuk memberikan kursinya, bagaimana mungkin dia tidak sedikit terkejut dengan hal ini. Dia dianggap sebagai orang penting di ibu kota, jadi mengapa dia harus memberikan kursinya kepada orang lain? Dia agak tidak puas dengan keputusannya. Oh, siapa gerangan orang penting yang akan datang ini, yang bahkan membuat Nona Ye yang cantik pun dengan bersemangat mengusir orang-orang. Dia tersenyum lebar. "Nanti kamu tahu kalau orangnya sudah datang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gu Xing masuk ke bilik sambil menggandeng tangan Yun Cixi. Semua orang terkesiap saat ia menampakkan diri di bawah cahaya redup. Sementara itu, Li Chengs tiba-tiba merasakan benjolan di tenggorokannya, yang membuatnya terbatuk-batuk. Seorang pria tampan berblazer putih muncul di hadapannya. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan dan kewibawaan. Wajahnya yang halus, yang tampak terpahat dengan rumit, sungguh luar biasa indah. Alisnya yang tajam bak pedang, mata Phoenix yang menawan, cekung namun menawan, yang ujungnya miring ke atas, dan bulu mata lentik tebal yang membingkai sempurna matanya yang ekspresif. Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya di depan kamera tampak elegan dan sopan, maka dirinya yang tanpa kepura-puraan justru liar dan keras kepala. Tak semua orang bisa langsung menatap sang superstar yang memancarkan aura pendiam namun angkuh ini. Sebaliknya, saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke gadis yang berdiri malu-malu di sampingnya, semua pria yang hadir hampir tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Seberapa cantik sebenarnya gadis ini? Mereka tidak bisa mengungkapkan kecantikannya hanya dengan kata-kata. Dengan rambut selembut awan di atas sana dan alis berbentuk seperti burung warbler, alisnya yang indah membentuk sedikit kerutan di wajahnya yang putih dan oval. Matanya yang melengkung seperti sepasang kacang almond tampak lembab dan menawan. Ia sungguh mencerminkan sosok abadi dari zaman dahulu yang mampu memikat hati banyak orang. Akan tetapi, saat ini, bibirnya yang merah merekah terkatup rapat, jadi dia tampak sedikit pendiam. Ia berpakaian berbeda dibandingkan wanita-wanita yang sering datang ke bar dengan pakaian minim dan menggoda. Gadis ini harus mengenakan pakaian seperti mahasiswi, yang sama sekali tidak pantas di bar ini. Penampilannya begitu rapuh sehingga, dengan sekali cubitan, air bisa keluar darinya. Hati siapapun akan hancur bahkan hanya dengan menggigitnya. Ironisnya, semua pria tidak dapat menahan godaan mematikan seperti itu. Li Chengs, sebaliknya,
benar-benar tercengang. Dia juga sempat merasa heran. Bukankah dia adalah hewan peliharaan Master Mu yang dikabarkan itu? 547 diambil. Sungguh disayangkan wanita menawan seperti dia sudah ada yang punya. Kalau saja dia bertemu dengannya lebih awal. Tapi, mengapa dia bersama Gu Xingzi sekarang? Tuan Gu, kali ini, tanpa diingatkan oleh gadis yang berulang tahun, Li Cheng's dengan penuh kesadaran meninggalkan tempat duduknya. Sebagai orang yang merupakan bagian dari masyarakat kelas atas di ibu kota, bangsawan sejati seperti dia tentu akan mengetahui identitas sang superstar. Semua ini gara-gara kakak laki-laki pria ini, Gu Jinglian. Bahkan jika seseorang tidak mengenal wali kota, mereka pasti mengenal sosok terkemuka itu. Hampir semua orang di kalangan atas tahu tentang keluarga Gu. Li Cheng's pernah berurusan dengan pemimpin keluarga yang maha kuasa itu. Oleh karena itu, demi sang kakak, dia harus menunjukkan rasa hormat pada Gu Xingzi. Ia mengulurkan tangan hangatnya kepada sang superstar, yang menatapnya dari sudut pandangnya tanpa emosi. Pria itu memang mengulurkan tangannya, tetapi hanya menyentuhnya sesaat. Sikap apatisnya agak mempermalukan Li Cheng's. Dia mencela dirinya sendiri, namun dia tetap memperlihatkan senyum yang pantas di wajahnya. Sang superstar membantu rekannya duduk. Ingin memuaskan hasrat egoisnya, Li Cheng's duduk di sebelahnya. Ia melirik makhluk cantik di sampingnya. Ketika lengan putihnya yang terbuka tak sengaja bergesekan dengan sikunya, ia hampir tak mampu menahan diri. Berhadapan langsung dengan wanita secantik itu, bahkan gerakannya yang kecil dan tak disengaja membuatnya hampir tidak bisa duduk diam. Wanita yang duduk di samping Li Cheng's tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik sang bintang. Ia bukan sosialita kelas atas, melainkan hanya seorang model pemula. Karena belum pernah menghadiri acara sosial di kalangan atas sebelumnya, statusnya yang rendah jelas tidak membuatnya memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Gu Xingzi. Ia hanya tahu tentang pengalamannya selama 1 dekade di industri hiburan dan statusnya yang tak terjangkau sebagai seorang superstar. Dia hanya seorang selebriti, namun dia benar-benar membuat Li Cheng's dengan sukarela menawarkan tempat duduknya, dia jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, ia dengan lembut menyenggol siku Li Cheng's dan membisikkan pertanyaan kepadanya, "Tuan Li, Gu Xingzi ini sepertinya orang penting." Kakak laki-lakinya, Master Gu, adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tuan Gu yang mana? Semua perhatiannya terpusat pada Yun Cixi saat ini, jadi ia tak sabar lagi mendengar pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menatap Yun Cixi dengan tatapan kesal, ia berkata, "Ada berapa banyak Tuan Gu di ibu kota?" Dialah yang kuceritakan sebelumnya, salah satu dari 4 penguasa ibu kota ini. Aku hanya mendengar satu keluarga Gu yang mampu memberikan pengaruh di ibu kota dengan warisan mereka yang luar biasa. Itu dia, siapa lagi yang bisa Ye Minglan panggil dengan hormat dan penuh semangat sebagai Tuan Gu? Jelas, Gu Jinglian dari keluarga Gu itu. Wajah pria di samping Li Cheng's tanpa sadar memucat. Ah, dia, adik Tuan Gu. Dia merendahkan suaranya begitu mengatakan itu. Kukira dia cuma selebritas. Dia kelihatan sangat muda. Apa dia baru berusia awal 20-an? Duduk bersebelahan dengan mereka, Ye Minglan jelas-jelas mendengar obrolan kecil mereka dan mendengus angkuh. Hari ini, kalau bukan karena aku, kalian berdua bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk duduk bersamanya sambil minum-minum. Li Cheng's mendesis padanya namun tidak membantahnya sama sekali. Dalam hatinya, dia mengakui Gu Jinglian sebagai sosok yang kuat. Namun, Gu Xingzi hanyalah anak haram dari keluarga Gu. Tanpa disadari, ia lebih rendah dari kakak laki-lakinya. Lalu, apa yang membuatnya begitu sombong? 548 Tidak ada wanita yang tidak dapat aku miliki. Li Cheng's mengamati Yun Cixi dengan penuh minat. Dengan mata berbinar, ia bergumam kepada gadis yang berulang tahun itu, "Minglan, siapa nama gadis yang duduk di sebelah Tuan Gu? Kalau kau bisa mendapatkannya untukku." Dia memutar bola matanya dan mencibir. "Lihat dirimu. Kenapa? Apa kau tertarik pada wanita pria lain sekarang? Jangan seperti Humbert yang bernafsu pada Lolita. Ayo, cari cara untuk menghubungi wanita ini. Iya, aku akan membelikanmu tas Hermes edisi terbatas yang selama ini kau incar." "Apa aku semurah itu?" Ye Minglan mendorongnya dengan kesal sambil menatapnya dengan tatapan mengejek. "Silakan bermimpi. Beraninya kau mencoba menyentuh gadis Xingzi.
Apa kau bosan hidup? Matanya berbinar-binar penuh semangat saat ia berbicara dengan nada berbisik. Cuma perempuan, kan? Tak ada perempuan di ibu kota yang tak bisa kumiliki, Li Chengs. Hehe, dia terlihat manis sekali. Bukankah dia pernah bersama tuanmu sebelumnya? Dia mungkin diputus setelah tuanmu muak dengannya. Mendengar kata-katanya, ia meliriknya sekali lagi dan akhirnya teringat pertemuan mereka sebelumnya. Ia adalah wanita yang sedang makan malam dengan tuanmu. Tidak heran dia terlihat begitu familiar. Dia masih kesal karena teringat wanita itu yang mengusir mereka. Akan tetapi, ketika berpikir bahwa gadis ini berakhir bersama Gusing setelah dicampakkan oleh tuanmu, dia pun merasa sedikit kasihan padanya. Hehe, dia mungkin sedang mencoba memanfaatkan Gusing sekarang. Kesimpulannya membuatnya merasa lebih baik. Kurasa lebih baik kau lupakan saja. Bagaimanapun juga, dia sekarang teman Gusing. Aku juga harus mempertimbangkan perasaannya. Pria itu mengernyitkan dahinya dengan acuh tak acuh. Cuma cewek, kan? Dia bisa punya cewek manapun dengan statusnya, kan? Semua cewek ingin punya bagian darinya. Dengan begitu banyak cewek yang menunggu untuk tidur dengannya, apa menurutmu dia akan peduli dengan cewek ini? Dia melotot ke arahnya dan bergumam, aku belum pernah melihat Sings bersama wanita lain atau melihatnya memanjakan seseorang dengan begitu banyak perhatian dan kasih sayang sebelumnya. Seharusnya kau lihat bagaimana dia memotong steak untuknya tadi. Dia sangat perhatian. Awalnya ia mengira wanita itu adalah seorang nona dari keluarga kaya, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tidak ingat keluarga mana yang dimaksud. Ia mengenal hampir semua orang kaya di ibu kota, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kesan tentang wanita ini. Dari apa yang dapat dilihatnya sekarang, wanita ini seharusnya seorang pemula yang ingin memajukan kariernya di dunia hiburan, dia mungkin seorang model atau aktris baru. Satu hal yang pasti, wanita ini bukan wanita kaya. Li Chengs tidak senang ketika dia mengulangi, saran saya kepadamu adalah hentikan idemu tentang wanita itu sekarang juga. Dia hanya mendengus keras dan mengabaikannya. Bukankah semua wanita sama saja? Kalau dia bisa tidur dengan Mu Yaze, lalu pindah ke Gusing, dia pasti bisa tidur denganku, kan? Baiklah, aku selalu bisa menunggu sampai sang bintang bosan dengannya setelah dia bersenang-senang, lalu aku akan mengambil alih dari sana. Dia manis sekali, aku tidak keberatan meskipun dia hanya sisa dari keduanya. Yun Sishi duduk diam di samping Gusing. Matanya tertunduk, hanya bulu matanya yang lentik yang terlihat. Ia tampak gelisah dan tak berdaya, bagaikan domba kecil yang terlatih-tatih masuk ke sarang serigala, melihat bagaimana tangan kirinya mencengkeram lengan baju pria itu erat-erat. 549 peringatan. Seolah-olah disiram seember air dingin, kegembiraan sebelumnya benar-benar padam oleh kedatangan Gusing di bilik VIP. Semua yang hadir seusia dengannya, dan, sebenarnya, beberapa lebih tua darinya, tetapi mereka semua bertingkah seperti orang kaya pada umumnya, manja dengan segala keburukannya. Hari ini, di hari ulang tahun Ye Minglan, mereka berencana berpesta sepuasnya di tempat hiburan malam ini. Malam baru saja mulai menggila ketika sang superstar mengambil tempat duduknya. Entah bagaimana, kehadirannya di sini terasa janggal. Superstar tampan ini baru berusia awal atau akhir 20-an, namun ia memancarkan aura kedewasaan dan ketidakpedulian yang nyata sehingga membuat orang lain enggan mendekatinya. Bahkan sang pembawa acara pun mendapati senyumnya perlahan memudar. Li Chengs merasakan suasana ceria berubah suram, dengan cekatan mengarahkan perhatian semua orang ke Yun Sishi. Hei, siapa wanita di samping Sings ini? Dia cantik sekali. Mendengar itu, Yun Sishi mengangkat wajah mungilnya dengan malu-malu. Ia mengingat kembali suara Li Chengs, yang hampir terbuai nafsu birahinya saat bertemu mata rusa betina itu. Jika Yun Sishi bukan teman sang superstar, ia pasti akan tega merusak bibirnya yang lembut. Tepat saat dia selesai memuji, yang lain mulai menambahkan pujian mereka. Masalahnya, pujian para pria kaya itu memang tulus. Lagi pula, kecantikannya memang mudah memikat pria. Murni, polos, dan menyenangkan. Pria mana yang bisa menolak wanita seperti itu? Menahan diri dari sifatnya yang sembrono, ia tersenyum lembut padanya dan bertanya, namaku Li Chengs, kau bisa memanggilku Chengs. Apa namamu? Sambil mengerutkan kening, dia ragu untuk menjawab pertanyaannya. Dia tidak menyukai rayuan gombalnya,
dan juga tidak menyukai dirinya sebagai pribadi dengan perilakunya yang tidak senonoh. Hal ini justru menggelitik minat pria itu karena ia berpikir, gadis ini pasti pemalu. Bagaimana dia akan bersikap di ranjang? Apakah dia akan bersikap nakal atau manis dan naif seperti penampilannya? Dia pernah tidur dengan banyak pria polos sebelumnya, tetapi mereka semua hanya berpura-pura menutupi sifat rakus mereka. Tak satu pun memiliki keaslian seperti yang dimilikinya. Dia melembutkan nada suaranya saat dia tidak menjawabnya. Jangan malu-malu, aku tidak punya motif tersembunyi. Dia benar-benar terdengar bersungguh-sungguh. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia menjawab dengan netral, saya Yun Cixi. Suaranya lembut dan merdu, bagaikan mata air yang jernih, bagaikan alunan musik di telinganya. Ia memperlihatkan deretan gigi putihnya dengan senyumnya, namun ia tak mampu menyembunyikan keserakahannya. Haha, nama yang bagus. Bolehkah aku jadi temanmu? Sang superstar mengamati pria itu dari sudut pandangnya. Sebelum ia sempat menjawab, bibir pria itu mengembang, dan dengan sentakan dagu yang tiba-tiba, ia mengulurkan tangan untuk merangkul bahunya dengan posesif. Ia mencondongkan tubuh ke dalam pelukannya sementara yang lain segera menangkap isyaratnya. Pria itu diam-diam memperingatkan semua orang di bilik ini agar tidak menyentuhnya. Dia melindunginya. Suasana kembali bergairah karena Ye Minglan, namun tak seorang pun berani berbicara dengan Gu Xingzi. 550 sebuah lagu oleh Xingzi. Lupakan kesombongan dan sikap acuh tak acuh pria itu, latar belakang keluarganya yang istimewa saja membuat semua orang sulit untuk dekat dengannya. Mereka bahkan tidak sebanding dengan pria itu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa berteman dengannya? Sederhananya, mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, kelompok di meja segera terbagi menjadi dua kelompok terpisah. Satu kelompok terdiri dari pria itu dan temannya, kelompok lain terdiri dari orang-orang lainnya dengan pasangan mereka masing-masing, bermain tebak-tebakan jari dan melempar dadu. Sang bintang tidak menyukai kerumunan ini sejak awal dan menganggap mereka menjijikkan. Sedangkan Yun Cixi, yang duduk di sebelahnya, merasa kelompok itu terlalu materialistis. Ia langsung tahu bahwa ia tidak cocok dengan dunia mereka. Ye Minglan mendorongnya ke sisi Li Cheng saat dia meremas dirinya di samping Gu Xingzi. Jelaslah bahwa dia mencoba menciptakan kesempatan bagi temannya. Gadis yang berulang tahun itu menuangkan segelas Hennessy untuk sang superstar sementara dia melirik teman sang superstar dengan pandangan sinis dari sudut matanya. Yun Cixi cukup peka untuk menangkap isyarat permusuhan dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang karena terkejut. Apa yang telah dia lakukan hingga mendapat tatapan menghina dari gadis yang berulang tahun itu? Dia hanya duduk di sebelah pria itu. Saat dia mulai terangsang, wanita itu kembali memperlihatkan senyum menawannya, seolah-olah dia baru saja membayangkan ekspresinya saat itu. Ia tak tahan lagi dengan suasana seperti ini dan ingin segera pergi. Menoleh ke arah Gu Xingzi, ia melihat Gu Xingzi tampak kesal saat menghabiskan Hennessy dalam sekali teguk di bawah omelan Ye Minglan. Ia bisa membayangkan betapa bosannya Gu Xingzi. Xingzi, hari ini ulang tahunku, apa kau membawakanku hadiah? Gadis yang berulang tahun itu tiba-tiba memeluk erat dan sedikit bersandar di lengan sang superstar dengan kesal. Ia tampak linglung karena sedikit minuman yang telah diminumnya. Terlalu terburu-buru bagiku untuk mendapatkan satu untukmu, jawabnya sambil tersenyum. Sisanya mulai ribut ketika mendengar itu. Hukuman, hukuman, hukuman. Kamu seharusnya dihukum minum karena tidak menyiapkan hadiah untuk Suster Minglan. Ini hari ulang tahunnya, tapi kamu tidak menyiapkan hadiah untuknya. Gadis yang berulang tahun mengangkat tangannya untuk memberi tanda damai sebelum berbalik kepadanya. Kamu memang harus minum sebagai hukuman, tapi hadiah darimu masih mungkin, kan? Saat itulah, nyanyian di panggung terhenti. Setelah lagu mereka berakhir, band tersebut mengucapkan terima kasih kepada penonton dan meninggalkan panggung. Lagi, penonton pun heboh dan meminta lebih. Wanita itu tiba-tiba mendapat ide. Menoleh ke arah sang superstar sambil tersenyum, ia bertanya dengan malu-malu, Xingzi, bukankah kamu baru saja merilis EP baru? Bisakah kamu membuat pengecualian dan menyanyikan sebuah lagu untukku malam ini? Li Cheng bersiul mendengarnya. Wow, Xingzi akan bernyanyi. Pria itu menoleh menatap Yun Cixi dengan termenung, seolah meminta izin. Yun Cixi terkejut sebelum tersenyum dan memberi isyarat agar ia melanjutkan. Maka,
Setelah meneguk Hennessy dalam sekali teguk di tengah sorak-sorai, ia berbalik menghadap Ye Minglan dan berkata, "Baiklah. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Wah, luar biasa. Hanya Suster Minglan yang memiliki pesona luar biasa seperti seorang superstar sehingga bisa membuat pengecualian. Sang bintang berjalan ke panggung, dan band segera berkumpul di belakangnya. Ia berbincang sejenak dengan para musisi sebelum duduk di kursi paling depan dan mengangkat mikrofon ke dekat mulutnya. Drum langsung mulai dimainkan, diikuti oleh gitar dengan tempo ringan. Selanjutnya bab 551 Dewa Bangsa.